adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Amin. Nah, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Kita semua dalam keadaan yang sehat, sekalipun saat ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang nyana enak, Kang. Nyanda enak karena orang nak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kita bersyukur, kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kalau orang peniat untuk memuji Tuhan, orang undang Tuhan Yesus untuk hadir, pasti apa yang kita perbuat ini akan menjadi sesuatu hal yang berguna buat kehidupan kita. Dan kita mensyukuri itu bahwa saat ini walaupun banyak orang yang takut mau kena ini apa kok DP nama yang sekarang ini sementara viral corona. Tapi torang nyatanya torang sehat-sehat. Semua godek-godek kan. Nah, puji Tuhan, saat ini kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu di tanggal 5 Juli ini. Marilah adik-adik kita baik yang ada di sini di tempat ini maupun adik-adik yang ada di rumah bersama dengan orang tua, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Kasih dari Sorga. Sekali lagi sambil mengundang Anjing Mei. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Rata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan adik-adik yang ada di rumah masing-masing, kita akan berdoa. Untuk itu, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa yang sangat pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami.
ketika Engkau masih mempertemukan kami satu dengan yang lain, kami sebagai Komisi Pelayan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Immanuel Lola, di mana ya Tuhan kami akan melaksanakan ibadah. Di dalamnya kami akan memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan sendiri. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan adik di sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Dipersiapkan dengan baik Tuhan, sehingga kami semua boleh beribadah, memuji akan kebesaran nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami buka ibadah kami di saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Dan coba adik-adik selama Kang Encik mau dengar dulu. Adik-adik masih ingat bagaimana tepuk Yesus yes? Masih ingat? Masih. Ada yang selupa yang di rumah Kang? Coba tepuk Yesus yes. Yesus, 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 yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Amin. Nah, tadi dari tadi Encik dengar-dengar saya diberkati, kamu diberkati. Betul itu? Betul. Nah, karena ini adalah satu hari yang satu kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Mari kita berdiri semua. Adik-adik di rumah berdiri. Boleh bersama dengan orang tua kalau ada, panggil yang mama dan papa, oma dan opa, terang menyanyi sama-sama. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking in the light of the Lord. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shaking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking, jumping, shaking in the light. 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 Walking, jumping, shaking in the I light. love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep
dalam sekali. Cintaku dalam, dalam sekali. Cintaku dalam, dalam sekali. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi kasih hingga mengenal Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam lautan, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atasnya, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Baiklah adik-adik, saat ini Anci mau tanya, siapa yang so rindu mau dengar firman Tuhan? Nah, di tangan adik-adik so pegang Alkitab? Oh, kalau ada yang belum pegang Alkitab, ambil juga tuh Alkitab. Karena saat ini torang semua baca Alkitab dan torang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi adik-adik torang mau berdoa. Tapi sebelum torang berdoa, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu dengan judul Roh Kudus yang Manis. Semua sikap berdoa. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh sambil mengundang Anci Ivana untuk Ku membawakan. buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini mari kita berdoa. Kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, di saat ini, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada, kami anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu,
kami boleh ada dalam keadaan tubuh sehat yang diberkati. Itu semua karena kasih dan sayang Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kami, sehingga ya Tuhan, pembacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan sebentar itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu maupun sebagai guru-guru sekolah minggu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini torang mau membaca Alkitab. Semua so pegang itu Alkitab adik-adik. Nah, mari torang buka dalam Perjanjian Lama yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Enci ulangi, kita buka Perjanjian Lama dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang diberi judul Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, Ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapa.
bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau tadi orang membaca Alkitab sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, saat ini Enci mau bertanya, boleh? Nah, tadi orang pembacaan Alkitab terdapat di mana? Dia alamat. Ada yang tahu? Ya, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang memanggil Samuel ketika ia berada di bait suci Tuhan? Ayo, siapa adik-adik? Siapa yang tahu? Kalau ada Bataru Kira, ada membaca Alkitab tadi, pasti tahu. Siapa adik-adik? Tuhan Allah. Ya, benar. Sekarang pertanyaan ketiga. Siapa yang mendengar panggilan Tuhan saat hendak tidur? Siapa? Betul, Samuel. Nah, adik-adik so pinter-pinter semua karena ada membaca Alkitab dan ada mendengarkan itu cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, Samuel waktu kecil suka mendengar dan juga taat pada perintah orang tua. Setiap kali Bapak Elia memanggil, Samuel cepat-cepat datang. Dia tidak berlama-lama, apalagi melawan. Nah, adik-adik tahu ada yang lebih hebat dari itu. Apa itu? Samuel ternyata bisa juga mendengar suara dari Tuhan. Padahal dia masih kecil. Sangat hebat ya adik-adik. Samuel malahan bukan hanya bisa mendengar suara Tuhan. Setelah mendengar, Samuel taat dan tidak melawan. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Hebat Samuel ini adik-adik. Sama seperti Tuhan Yesus, ia sangat taat kepada Bapa di sorga. Yesus melakukan semua yang direncanakan oleh Allah Bapa. Karena Yesus taat dan tidak melawan, maka kita boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan, yaitu kehidupan di surga. Terima kasih telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik, tadi torang so baca Alkitab. Kong, abis itu torang so sama-sama menyimak sebuah video tentang siapa, Kang? Tentang seorang anak DP nama siapa? Samuel. Nah, saat ini kita akan merespon pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita dengan kita akan menyanyikan satu buah lagu. Ajar aku mendengar seperti Samuel.
ibadah kita di pagi hari yang indah ini dengan berdoa. Tapi sebelumnya kita menyanyi bersama-sama. Oh, Enci undang semua berdiri dulu. Sudah sobat diri. Nah, mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian dengan judul Anak Panah. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat, tak bisa kau sia-siakan. Masa mudamu indah, kau lewati dalam kasih-Nya. Marilah kawan bergandeng tangan, dengarkanlah panggilan-Nya, ikutilah perintah-Nya, membawa jiwa baginya. Anak panah, kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan, Hidup ini singkat. hidup ini singkat, tak bisa kau sia-siakan. Masa mudamu indah, kau lewati dalam kasih-Nya. Marilah kawan bergandeng tangan, dengarkanlah panggilan-Nya, ikutilah perintah-Nya, membawa jiwa baginya. Kitalah anak panahnya, kitalah generasinya, kitalah saksi-saksinya. Ayolah kawan, ayolah kawan, ayolah kawan. Nah, saat ini kita akan berdoa dan doa syukur akan dibawakan oleh Enci Vini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan berdoa. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang sudah menyertai akan jalannya ibadah anak sekolah minggu, sehingga ya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Di dalamnya ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat puji-pujian. Kami sudah berdoa bersama, tetapi juga di dalamnya Tuhan kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh ditayangkan lewat video tadi, itu dapat kami ambil maknanya Tuhan, dan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia dan selalu takut kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di tempat ini kami mau berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kami, Tuhan yang sudah memilih kami, dan Tuhan pula yang akan memakai kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu Tuhan, melayani Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu, orang tua yang sudah mengikuti akan ibadah kami. Biarlah ya Tuhan yang akan bersama-sama dengan mereka, memberi mereka sehat dan kuat, memberkati kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang tak kurang panjang akan terus menggendong kehidupan mereka. Berkati setiap cita-cita dan harapan anak-anak kami Tuhan. Biarlah anak-anak kami terus diberkati, menjadi anak-anak yang baik, baik jasmani maupun rohani mereka.
dan di kemudian hari Tuhan mereka boleh menjadi alat kesaksian-Mu Tuhan. Tolonglah kehidupan anak-anak kami Tuhan, berkati juga seluruh orang tua yang mendampingi, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak kami. Biarlah ya Tuhan sehat dan kuat, terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka, memberkati setiap usaha kerja mata pencaharian mereka Tuhan, agar ya Tuhan mereka dapat membiayai anak-anak mereka Tuhan. Tuhan Yesus, dan biarlah berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Ada yang sakit, biarlah Tuhan yang akan menjamah tubuh mereka, menyembuhkan penyakit mereka, memberkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar lewat semuanya itu mereka dapat kesembuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman kami yang mengalami penderitaan karena banjir, tanah longsor dan lain sebagainya Tuhan, yang membuat hidup mereka menderita Tuhan, kami mohon Tuhan yang akan terus mendengar setiap keluh dan kesah mereka, mendengar setiap jeritan mereka Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, dan biarlah tangan Tuhan yang akan terus bersama merangkul kehidupan mereka. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau berdoa Tuhan buat seluruh orang-orang yang sakit, mengalami penderitaan karena COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Para juru rawat, juru medis yang menangani mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan sehat dan kuat, terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Mereka adalah garda terdepan yang melayani para pasien Tuhan. Tuhan tolonglah mereka. Dan kami mohon Tuhan, Tuhan yang akan terus menutup kami, membungkus kami dengan darah Yesus, agar kami semua tidak menderita COVID-19 ya Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan Yesus. Putus biarlah ya Tuhan COVID-19 yang saat ini merajalela, itu semua dihancurkan hanya oleh darah Yesus. Kami semua dipulihkan, perekonomian kami dipulihkan. Diberkati juga pemerintah kami, tokoh-tokoh agama kami yang saat ini berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan hikmat yang berasal dari Tuhan terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat mengambil setiap keputusan-keputusan yang baik dan hanya berdasarkan hikmat yang berasal dari Tuhan Yesus. Diberkatilah Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu dari tingkat sinode wilayah sampai di jemaat-jemaat teristimewa di Jemaat Gemim Immanuel Lola. Biarlah tangan Tuhan yang akan terus mempersatukan kami dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah kerjasama yang baik terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, apalagi di masa-masa sekarang ini yang menuntut kami untuk melayani bukan dengan tatap muka, tetapi hanya lewat media-media yang Tuhan boleh percayakan bagi kami Tuhan. Biarlah anak-anak kami boleh terjangkau dengan setiap pelayanan melalui media yang kami siapkan ini Tuhan, agar iman dan percaya mereka terus dikuatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segenap kehidupan kami, seluruh guru-guru sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Kami percaya Tuhanlah yang sudah memilih kami, mempercayakan kepada kami pelayanan ini, dan kami percaya jugalah Tuhanlah yang akan terus memampukan kami di dalam kami menjalankan setiap tugas kerja kami. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami untuk melayani anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang akan terus memakai kami di masa-masa sekarang ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Terpuji nama Tuhan sambil kami memohon Tuhan Yesus mau mengampuni akan setiap salah dan dosa yang sering dan selalu kami lakukan melawan kehendak Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, haleluya, amin.
Nah, adik-adik, saat ini kita akan akhiri ibadah kita dengan kita menyanyi bersama-sama satu pujian Generasi Bagi Kristus, dengan harapan adik-adik semua boleh menjadi seperti siapa kote yang diceritakan dalam firman Tuhan hari ini? Samuel yang mau ketika Tuhan panggil dia mau mendengar, tetapi juga bukan hanya cuma mendengar saja, tetapi melakukan. Nah, mari kita menyanyi bersama-sama sambil membuat gerakan Generasi Bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, Ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat segenap hati, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, ku telah ditebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Demikianlah adik-adik, ibadah kita selesai. Kita mengucap syukur tentunya kepada Tuhan yang boleh memberikan kesempatan buat kita untuk melakukan ibadah ini. Dan semoga ibadah kita di saat ini boleh memberkati kehidupan kita semua yang ada di sini, tetapi juga kehidupan adik-adik bersama dengan orang tua dan keluarga tercinta di rumah. Demikianlah dan sampai kita berjumpa minggu depan.